Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelino Renaldi, NPM 21071056 dari kelas 21 SI 02 JSK. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Data Mining menggunakan metode Naive-Bayes untuk klasifikasi data penentuan hasil penjualan dalam strategi pemasaran, yang dibuat oleh Muhammad Fakhrul Razi, Roshiat Siregar, dan Nena Irsa Syahputri. Sini saya akan langsung ke penghitungannya saja. Nah, di sini yang pertama pengujian data. Tahapan ini mempersiapkan sebuah data training dan data testing sebagai bahan acuan dalam pengelolaan data agar data yang belum diolah dapat dihitungkan menggunakan metode-metode atau model yang telah disediakan pada data mining. Setelah dipersiapkan semua bahan yang ada, maka dibuat sebuah rancangan untuk pengujian datanya dalam aplikasi Oren yang ditampilkan pada gambar 3. Gambar 3 ini merupakan rancangan aplikasi pengujian data. Nah, pada saat mengatur rancangan pada aplikasi, diperlukan mengatur setiap widget yang ada untuk mempermudah dalam menjalankan perhitungan dalam memprediksi hasil penentuan penjualan. Hal yang pertama dilakukan mengatur atribut yang ada menjadi target pada widget select column yang ditunjukkan pada gambar 4. Nah, di gambar 4 ini menentukan target pada select column, yaitu terjual atau tidak. Nah, setelah mengatur target yang ada di select column, maka peneliti dapat menghubungkan widget-widget yang telah dirancang pada gambar 1. Setelah terhubung, akan dapat disimpulkan hasil akurasi dan evaluasi dari pengujian data melalui widget test and score ditampilkan pada gambar 5. Nah, gambar 5 ini merupakan hasil dari uji evaluasi pengujian data. Berdasarkan gambar 5, dapat dilihat hasil evaluasi pengujian data, maka didapat perhitungan sebagai berikut, yaitu AOC sama dengan 0,598, CA sama dengan 0,493, F1 sama dengan 0,472, precision sama dengan 0,557, recall sama dengan 0,493. Untuk menentukan hasil pengukuran performa dari pengujian data dalam pengukuran akurasi dan presisi secara prediksi dan aktual pada barang yang terjual dan tidak terjual, menurut perhitungan Naive-Bayes dapat dilihat pada gambar 6. Gambar 6 ini merupakan nilai aktual dari prediksi dari penjualan data. Selanjutnya, pengujian data prediksi. Tahapan ini dilakukan untuk memprediksi hasil penjualan pada bulan-bulan berikutnya yang digunakan dalam menghitung hasil klasifikasi terjual atau tidaknya pada pengujian sebelumnya menjadi hasil prediksi. Maka dirancang konsep mengetahui data prediksi apakah dia termasuk barang yang terjual atau tidak terjual seperti gambar 7 berikut. Nah, gambar 7 ini merupakan rancangan untuk memprediksi hasil penentuan penjualan. Setelah dirancang, marilah menghubungkan widget-widget yang ada sehingga terhubung menjadi seperti gambar 7 di atas. Setelah menghubungkan widgetnya, maka peneliti dapat melihat hasil prediksi yang didapat dari hasil pengujian data prediksi yang ditampilkan pada gambar 8. Nah, sini dapat kita lihat hasil prediksi dari hasil pengujian data prediksi. Maka dapat dibandingkan hasil prediksi data sebelum diprediksi dan sesudah diprediksi pada tabel 1 dan tabel 2. Nah, tabel 1 ini merupakan tabel sebelum diprediksi. Nah, di sini dapat kita lihat untuk hasilnya belum ada. Nah, selanjutnya kita ke tabel 2. Nah, tabel 2 ini merupakan data sesudah diprediksi. Nah, untuk hasilnya di sini dapat kita lihat
terjual, dan tidak terjual. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil rata-rata per bulan dari hasil prediksi yang diperoleh dari pengujian data tersebut, maka dibutuhkan widget visualisasi untuk menampilkan seperti pivot table dan bar plot yang dapat dilihat pada rancangan gambar 9. Nah, dapat kita lihat di rancangan gambar 9 ini merupakan rancangan visualisasi data. Pada widget visualisasi data yang ada di gambar 9 dapat dilihat rata-rata penjualan yang telah diprediksi dari pengujian data seperti gambar 10 di bawah ini. Nah, gambar 10 ini merupakan hasil rata-rata prediksi per bulannya. Dan pada widget bar plot, pengguna dapat membandingkan hasil barang yang terjual dan tidak terjual seperti setiap bulannya, seperti contoh gambar 11 yang menunjukkan perbandingan hasil penentuan penjualan pada bulan Agustus. Nah, di sini di gambar 11 ini merupakan hasil perbandingan barang pada bulan Agustus. Di sini ini yang merupakan barang terjual dan ini tidak terjual. Nah, selanjutnya kita kesimpulan. Hasil dari pengujian sistem menggunakan aplikasi Oren berupa prediksi hasil penjualan per bulan yang terjual dan tidak terjual suatu barang pada 6 bulan berikutnya dan membandingkan hasilnya. Dalam pengelolaan data diperlukan 1.209 data penjual dari 2,5 tahun terakhir yang terbagi atas 900 data training dan 209 data testing sebagai pengujian klasifikasi datanya. Pada pengujian datanya dapat didapat akurasi sekitar 0,59, klasifikasi akurasi sekitar 0,493, F1 sekitar 0,473, precision sekitar 0,557, dan recall sekitar 0,493 pada data pengujian datanya. Cukup sekian review dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.